Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku, Bielsa. Kalau kamu baru pertama kali mampir, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya biar kalian itu nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari aku. Dan kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sangat menggemparkan dunia internasional. Wah, ini berarti sangat-sangat terkenal banget pada zamannya gitu. Yaitu tentang kasus Reinhard Sinaga, seorang pria asal Indonesia yang dihukum seumur hidup di Inggris karena terlibat dalam kejahatan seksual yang sangat brutal. Penasaran dengan apa yang terjadi dan gimana kok bisa tiba-tiba orang Indonesia itu terjerat masalah di sana? Gak usah basa-basi lama, berikut kita bahas kasusnya. Reinhard Sinaga adalah seorang mahasiswa asal Indonesia yang belajar di Inggris. Namun siapa sangka di balik penampilannya yang terlihat normal dan bahkan sempat dikenal sebagai seseorang yang sangat baik membantu sesama. Ya meskipun ada tujuannya ya, dia itu terlibat dalam serangkaian kejahatan seksual yang sangat mengerikan. Kasus ini baru terungkap pada tahun 2018 saat Reinhard akhirnya ditangkap oleh polisi setelah melakukan aksi pemerkosaan terhadap lebih dari 200 pria di Inggris. Dan fakta dari kasus ini itu adalah ya, Reinhard itu dijatuhi hukuman seumur hidup setelah terbukti melakukan pemerkosaan terhadap 48 pria yang dia targetkan di sekitar wilayah Manchester, Inggris. Namun penyelidikan itu nggak sampai di situ aja. Polisi itu mengungkapkan bahwa Reinhard itu sebenarnya sudah melakukan kejahatan seksual kepada lebih dari 200 pria. Kebanyakan dari mereka itu sama sekali nggak menyadari bahwa dia itu telah menjadi korban Reinhard Sinaga. Mereka tuh baru menyadari ketika mereka tuh melihat rekaman yang diambil oleh Reinhard sendiri. Reinhard itu biasanya menjebak korban-korbannya di bar atau di tempat-tempat klub hiburan malam dengan berpura-pura menjadi orang yang ramah dan sangat baik gitu. Dia itu seringkali menawarkan bantuan kepada para pria yang mabuk atau kesulitan pulang. Dan setelah itu, korban-korbannya itu akan dibawa ke apartemennya dan di sanalah Reinhard Sinaga itu melakukan aksi kejinya dan itu masih belum seberapa. Pada saat Reinhard melakukan aksinya itu ya, dia itu semuanya direkam tanpa sepengetahuan korban. Reinhard bahkan membuat video rekaman dari hampir semua aksinya yang akhirnya ya menjadi bukti kunci dalam penyelidikan polisi. Banyak yang bertanya apa yang memotivasi dia gitu, kok bisa dia melakukan kejahatan semengerikan itu. Jadi ya, dalam persidangan itu diketahui bahwa Reinhard itu memiliki hasrat seksual yang sangat besar terhadap pria. Dan dia juga merasa bahwa kejahatannya itu adalah bentuk pemenuhan kebutuhan pribadinya. Ya meskipun demikian, kasus ini tuh menjadi lebih rumit karena Reinhard itu mengaku bahwa dia merasa tidak menyesal atas tindakan yang dia lakukan itu. Ini emang tolol banget sih orang ini. Bahkan ada indikasi ya bahwa dia itu merasa bangga atas apa yang telah dilakukannya. Kalian bisa ngebayangin gak sih gimana sih otak dia bisa kepikiran seperti itu? Proses penyelidikan yang melibatkan kepolisian Inggris itu memakan waktu yang cukup lama karena banyak korban yang tidak menyadari bahwa mereka itu telah menjadi korban pemerkosaan. Namun, setelah pihak kepolisian itu menemukan beberapa video rekaman aksi kejahatan Reinhard, penyelidikan itu semakin terbuka dan semakin banyak korban yang datang untuk memberikan kesaksian. Pada akhirnya, tahun 2020 itu Reinhard dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan setelah 30 tahun penjara. Ya, kalau misalkan dia sekarang umur 20-an ya keluar-keluar sudah tua lah ya. Kejahatan yang dilakukan oleh Reinhard itu sangat mengejutkan banyak orang, terutama di Inggris dan juga di negaranya Indonesia. Ini tuh adalah kasus yang bukan hanya mempermalukan pelakunya dan juga negaranya, tetapi juga memberikan dampak besar pada persepsi publik tentang keamanan di ruang publik itu sendiri. Ya terutama ya di tempat-tempat hiburan malam atau di klub malam gitu atau di jalan-jalan gitu kan ya. Apalagi kan orang ini tuh sangat-sangat brutal gitu loh.
Para korban yang kebanyakan adalah pria yang belum pernah mengalami pelecehan seksual sebelumnya itu merasa terkejut dan juga trauma lah pastinya. Apalagi setelah mengetahui apa yang telah mereka alami gitu kan. Namun kita tahu ya bahwa kasus-kasus seperti ini tuh tidak akan jauh dari kontroversinya gitu kan. Ya meski mendapat perhatian besar dari publik yang besar juga gitu, ada beberapa kontroversi yang muncul seiring dengan kasus ini. Ya salah satunya kalau nggak salah itu ya video yang diambil oleh Reinhardt itu bisa dianggap sebagai bukti yang sah gitu. Itu kayak banyak perbedaan pendapat gitu. Bahkan ada beberapa orang yang berpendapat bahwa rekaman tersebut itu tidak bisa digunakan sebagai bukti karena korban itu tidak tahu dan tidak memberikan izin. Namun ya pengadilan itu menilai bahwa video tersebut itu jelas banget menunjukkan tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Reinhardt. Dampak sosial dari kasus Reinhardt Sinaga itu juga membuka diskusi penting mengenai perlindungan terhadap individu dalam kehidupan dunia malam. Banyak yang merasa bahwa ini tuh menunjukkan betapa rapuhnya sistem perlindungan di tempat-tempat hiburan malam atau di tempat publik gitu. Dan untuk kita sendiri ya, mungkin kita kedepannya harus lebih waspada dan sadar akan bahaya yang bisa terjadi ketika kita berada di luar gitu kan, atau mungkin kita lagi main atau mungkin kemana gitu ya. Dan selain itu ya, kasus ini juga mengungkap pentingnya perubahan dalam cara kita itu melihat keamanan diri kita sendiri, baik itu di ruang publik maupun privasi. Mungkin kesimpulan yang bisa aku ambil dari kasus ini itu adalah kasus Reinhardt Sinaga itu benar-benar membuat dunia itu kaget aja gitu loh, terutama bagi orang-orang yang berada di sekitar komunitas hiburan malam atau klub malam. Kalau aku nggak pernah main-main kayak gitu-gitu ya. Tapi ini mungkin adalah pengingat bagi kita semua bahwa penting banget gitu kewaspadaan dan kesadaran akan keselamatan diri kita, dan bagaimana kejahatan seksual itu bisa terjadi kapan aja dan bahkan kepada mereka yang tidak menyadari ancaman yang ada di sekitar mereka. Mungkin itu aja ya. Kalau kamu merasa teredukasi dengan video ini dan ingin lebih banyak tahu tentang kasus-kasus yang menggemparkan dunia atau internasional, anjay, keren banget ya. Pastikan untuk like, comment. Pastikan untuk subscribe gitu. Kalau misalkan kalian suka juga share aja, nggak apa-apa gitu. Karena kalau misalkan kalian nggak subscribe dan kalian nggak tekan tombol loncengnya, kalian pasti akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan sekali lagi terima kasih udah nonton El Kasus sampai habis ya. Dan maaf kalau misalkan videonya tuh nggak panjang gitu, karena di sini aku berusaha untuk memperbaiki terus-menerus dari videoku, dan aku hanya memberikan poin dari masalahnya gitu, bukan detailnya. Tapi kalau misalkan kalian pengen membaca fullnya, aku sudah kasih deskripsinya di bawah ini, dan silahkan dibaca dan juga follow juga Instagramku. Sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus ya. Dan jadi aku di sini tuh pengen minta pendapat kalian tentang bagaimana kontenku ini gitu, karena semakin hari itu aku berusaha untuk memperbaiki gitu loh. Aku nggak pernah sama sekali berpikiran untuk mengurangi ini mengurangi itu, tapi setiap hari aku selalu belajar gitu biar kontenku itu naik gitu loh. Ya kalian tahu sendiri kan ya, kontenku itu susah banget untuk naik. Ya entahlah, itu mungkin memang belum waktunya naik gitu aja sih. Ya mungkin itu aja lah ya. Terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus, dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Manchester, Inggris. Bahkan ada beberapa orang yang